Episode 16. Rencana jahat Elena. Pagi itu udara sekolah terasa lebih hening dari biasanya. Di ruang laboratorium komputer, semua perangkat sudah menyala. Kamera di layar besar menunjukkan hitungan mundur. 25 menit lagi waktu menuju Olimpiade Internasional secara online. Nama Kiana Lalita tertera di daftar peserta posisi pertama. Semua guru punya ekspektasi besar padanya. Kiana berjalan cepat menuju lab. Gugup tapi percaya diri. Ia sudah berlatih berbulan-bulan untuk momen ini. Namun, ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Elena, wajahnya menegang, matanya penuh kebencian dingin. Ia sudah mengatur semuanya sejak pagi. Sandra, bisiknya lirih. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sandra ragu sejenak. Tapi rasa takut pada Elena mengalahkan segalanya. Karena ayah Sandra bekerja di perusahaan milik keluarga. Elena, jati hal itu selalu dimanfaatkan oleh Elena sejak lama. Dan ia pun terpaksa mengikuti rencana itu. Perangkap dimulai. Saat Kiana berjalan menuju ruang lab, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Kiana menoleh, ternyata itu Kak Sandra seniornya. Kiana, Sandra memanggil dengan napas terengah. Kiana berhenti. Kak Sandra, ada apa? Bu Susi nyari kamu. Di gudang belakang, katanya penting banget. Dia butuh bantuan angkat alat yang kemarin kamu pakai latihan. Kiana sempat kebingungan. Harus sekarang ya? Tapi aku ada perlombaan Kak. Lombanya 25 menit lagi. Sandra tersenyum kikuk. Nggak akan lama kok, cuma sebentar banget. Katanya cuma 1 menitan aja. Karena nama Bu Susi disebut, Kiana tidak curiga. Bu Susi adalah guru yang sangat baik padanya selama ini. Bahkan Bu Susilah yang sering mendorongnya untuk ikut berbagai perlombaan. Baiklah, aku ke sana sebentar. Terima kasih Kak. Sandra mengangguk. Dan begitu Kiana menjauh, wajahnya langsung berubah panik. Ia menoleh ke Elena yang bersembunyi di balik dinding. Sudah, Elena mendesis. Sandra hanya mengangguk tanpa berani bicara. Hatinya gelisah. Tapi terlambat untuk membatalkannya. Sandra tidak bisa tenang. Ia tahu resiko perbuatannya ini bisa berakibat fatal baginya. Dan lagi-lagi pasti Elena tidak ingin namanya disebut. Seandainya ayahnya tidak bekerja di perusahaan milik ayah Elena, mungkin ia tidak harus mengalami ini semua. Sandra hanya ingin sekolah dengan baik dan tenang. Gudang belakang. Gudang itu gelap, berdebu, dan sunyi. Lampu mati. Hanya cahaya tipis dari jendela kecil di atas. Bu Susi, panggil Kiana. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Beberapa kardus bekas menumpuk tidak rapi. Bu Susi, panggilnya lagi. Dan pintu tiba-tiba tertutup. Disusul suara klik dari luar. Elena baru saja mengunci gudang itu. Sebelumnya ia sudah mengintai dari kejauhan. Dan saat melihat Kiana masuk ke gudang itu, ia bergegas menutup pintu dan menguncinya. Setelah itu, ia pergi begitu saja dengan tawa penuh kepuasan. Begitu mendengar suara pintu yang didorong, Kiana tersentak dan berlari ke arah pintu. Tapi sudah terlambat, pintunya sudah tertutup berat. Memutar knopnya pun sudah tidak bisa. Halo, siapa di luar? Ini terkunci. Ia mengetuk lebih keras. Halo, ada orang? Tidak ada. Tidak ada satupun, hanya gema napasnya sendiri di dalam gudang. Kiana menggigit bibir, panik mulai merayap. Bagaimana ini lombanya 17 menit lagi? Apa aku akan terlambat? Jika terlambat aku akan didiskualifikasi dan semuanya akan gagal. Kiana semakin panik, ia berteriak minta tolong dan menggedor-gedor pintunya semakin keras, tak peduli dengan tangannya yang tergores. Tapi ia merasa tak ada seorang pun. Akhirnya ia tak bisa menahan tangis. Ia pikir pasti dirinya sudah gagal dan tak bisa ikut lomba. Bayangan ibunya yang bangga mendengar ia ikut lomba ini semakin menyayat hatinya. Kini tubuh Kiana luruh, jatuh ke lantai bersandar pada pintu. Gudang sambil menangis tapi tak henti menggedor pintunya. Di lab, detik waktu yang semakin menentukan. Bu Ratri memeriksa daftar hadir peserta. Nama Kiana masih kosong. Di mana anak itu? 15 menit lagi lombanya dimulai. Davin yang baru tiba mendengar itu. Ia langsung berhenti. Kiana belum datang Bu.
Tapi tadi aku lihat dia sudah siap. Bu Ratri memijat pelipisnya. Apa dia sakit lagi? Tidak mungkin. Tadi pagi ibu lihat dia masuk. Davin mulai cemas. Perutnya terasa seperti diikat simpul tajam. Aku akan cari dia, Bu. Davin, jangan tinggalkan area sebelum lomba. Tapi Davin sudah berlari, tidak peduli dengan ucapan Bu Ratri yang belum selesai. Davin memeriksa ruang kelas Kiana, tapi kosong. Di lorong belakang, kosong. Taman sekolah, kosong. Ia semakin gelisah. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi Kiana. Nomornya tidak aktif, mungkin karena sinyal di gudang sangat buruk. Sial, Davin mencengkram rambutnya. 15 menit menjadi 11, lalu 10. Napas Davin semakin cepat. Kiana berusaha keluar. Di dalam gudang, Kiana mencoba mendorong pintu, tidak berhasil. Ia mencoba memanjat tumpukan kardus untuk meraih jendela kecil, tapi kardusnya goyah. Ia pun terjatuh, dan kakinya terkilir. Aduh, aku tidak boleh menyerah. Tolong, tolong, ada orang? Suara Kiana mulai bergetar, tangannya mulai dingin. Ia melihat jam di ponselnya. Baterai 8%. Sinyalnya juga sangat buruk, kadang hilang sepenuhnya. Aku tidak boleh menyerah, bisiknya pada diri sendiri. Ia menggigit bibir dan mencoba lagi membuka pintu. Tetap tidak bergerak. Kenapa jadi begini? Ucapnya sambil mengusap air mata yang menetes meski ditahan. Kini Kiana lelah dan sakit di kakinya semakin terasa parah. Ia hanya duduk bersandar dan terus berdoa agar ada keajaiban. Meski harapannya seperti sangat tipis dan waktu semakin cepat berpacu.